Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du, teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu yang luar biasa untuk bisa mengikuti perkuliahan intensif ini meskipun secara virtual. Teman-teman mahasiswa kita hari ini pada kesempatan kali ini sudah memasuki pada pelajaran yang ke-8 Ad-Darsus di mana dalam Taras 8 ini kita akan membahas tentang beberapa materi yang ada di dalam kitab Al-Arabiyyah Al-Mu'assirah. Untuk materi yang pertama yaitu tentang Al-A'dadul Asliyah min ihda asyara ilal isyirin, bilangan dasar ya. Kemudian materi yang kedua nanti kita akan bahas tentang kam. Oke, kita hari ini akan bahas dua materi untuk sementara waktu dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya teman-teman. Oke teman-teman yang berbahagia, pada materi yang pertama ini kita akan membahas tentang al-a'dadul asliyah, bilangan dasar dari angka 11 sampai dengan angka 20. Mungkin sebelumnya sudah pernah kita pelajari ya di daras sebelumnya, entah itu daras 5 atau daras 6, kita sudah mempelajari tentang al-a'dadul asliyah, bilangan dasar 1 sampai dengan 10. Saat ini kita akan mempelajari tentang al-a'dadul asliyah min ihda asyar ilal isyirin, dari angka 11 sampai dengan angka 20. Bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara rumus yang bisa kita pakai ketika ingin melafadzkan sebuah kalimat yang berhubungan dengan angka 11 sampai dengan angka 20 teman-teman, karena ini adalah rumus yang mungkin perlu perhatian dari semua bilangan yang ada dari angka 1 sampai dengan tak terhingga. Yang perlu kita perhatikan adalah angka 11 sampai dengan angka 20. Oke teman-teman, perlu diketahui di sini untuk bilangan dasar dari angka 11 sampai dengan 19 di sini ini tidak bisa ditanwinkan atau bisa kenal dengan istilah al-mamnu'u minas sarf. Kemudian penggunaan bilangan 10 asyar, istilah asyar ya, itu untuk laki-laki menggunakan asyar, untuk perempuan menggunakan asyrotah. Perlu diketahui dari angka di sini untuk laki-laki menggunakan asyar, untuk perempuan menggunakan asyrotah. Ini rumus pertama, dan isim setelahnya harus disesuaikan dengan gendernya tanpa ada kebalikan gender. Kemudian setelah itu isimnya, maksudnya itu ma'dudnya itu disesuaikan dengan gender. Kalau gendernya mudzakkar maka mudzakkar, kalau gendernya muannas maka muannas. Oke, kita langsung lihat kepada tabel di sini. Di sini ada dua tabel antara mudzakkar dan muannas, laki-laki dengan perempuan dari angka 11 sampai dengan angka 20. Perlu diketahui dan kita lihat bersama di sini untuk angka 11, untuk angka 11 ini menggunakan angka satuannya itu menggunakan ahadah untuk mudzakkar, dan untuk muannas menggunakan ihda. Ini rumus pertama. Rumus kedua, yang pertama adalah untuk mudzakkar semuanya menggunakan asyara, untuk muannas menggunakan asyrata. Itu rumus pertama yang perlu diketahui. Kemudian rumus kedua untuk angka satuan khusus untuk 11, mudzakkar menggunakan ahadah, untuk muannas menggunakan ihda. Contohnya di sini adalah ahada asyara rajulan dan ihda asyrata talibatan. Ahada asyara rajulan dan ihda asyrata talibatan. Kemudian untuk angka 12 ini rumus ketiga, itsna asyara rajulan kemudian itsnata asyrata talibatan. Jadi asyarah tetap untuk mudzakkar dan asyrotah tetap untuk muannas. Kemudian maksudnya rajulan karena mudzakkar, talibatan karena muannas. Cuman perbedaannya di sini adalah menggunakan itsna untuk yang mudzakkar dan itsnata untuk yang muannas. Untuk yang 11 ahadah untuk yang mudzakkar dan ihda untuk yang muannas. Kemudian teman-teman dari angka 13 sampai dengan angka 19 untuk angka satuannya itu menggunakan salasatah
untuk yang mudzakkar. Nah, perlu diperhatikan untuk yang mudzakkar dari angka 3 itu menggunakan tak marbutoh di angka satuannya. Contohnya di sini adalah salasata, arba'ata, khamsata, sittata, sab'ata, thamaniyata, tis'ata. Ini menggunakan tak marbutoh ya, ditambahkan dengan tak marbutoh untuk yang mudzakkar. Kemudian untuk yang muannas angka satuannya itu tanpa tak marbutoh. Salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, thamaniyah, tis'ah. Itu rumus ketiga teman-teman ya. Jadi perlu kita lihat kombinasinya di sini mulai dari angka 13 sampai dengan angka 19. Angka satuannya di sini adalah salasata untuk mudzakkar dan salasah untuk yang muannas. Jadi ketika kita menyebutkan angka 13 untuk mudzakkar itu adalah salasata asyara rajulan dan untuk yang muannas adalah salasa asyarata talibatan. Jadi asyarahnya tetap untuk mudzakkar menggunakan asyarah, untuk yang muannas menggunakan asyrata. Untuk angka satuannya dari angka 3 sampai dengan angka 19 itu menggunakan salasata, arba'ata, khamsyata, sittata, sab'ata, samaniyata, tis'ata untuk yang mudzakkar. Untuk yang muannas menggunakan salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, samaniyah, tis'ah untuk yang muannas. Jadi ketika kita bacakan satu persatu, misalnya mulai dari angka 13 untuk yang mudzakkar salasata asyara rajulan, arba'ata asyara rajulan, khamsata asyara rajulan, kemudian sittata asyara rajulan, sab'ata asyara rajulan, thamaniyata asyara rajulan, tis'ata asyara rajulan untuk yang muannas. Thalatha asyarata talibatan, arba'a asyarata talibatan, khamsa asyarata talibatan, sitta asyarata talibatan, sab'a asyarata talibatan, thamaniya asyarata talibatan, tis'a asyarata talibatan. Kemudian untuk 20 menggunakan isyrun dan seterusnya. Di sini dijelaskan di keterangan untuk bilangan 13 sampai dengan 19 antara bilangan dan isimnya berlawan jenis gendernya. Oke, sudah dijelaskan tadi ya di atas ya. Seperti pada bilangan 3 dan 9, sedangkan bilangan 11 dan 12 gendernya tetap sesuai dengan isimnya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Untuk 11 12 itu kita angka satuannya menggunakan ahada untuk mudzakkar dan untuk muannas menggunakan ihda. Ahada asyara rajulan, ihda asyarata talibatan. Untuk yang angka 12 menggunakan itsna asyara rajulan untuk mudzakkar, itsnata asyarata talibatan untuk yang muannas, teman-teman. Kemudian bilangan 12 juga memiliki dua perubahan akhir i'rab. Kata isnata ini untuk yang rofa, untuk yang nasab dan jar iku menggunakan ya dan nun. Sebagaimana isim tasniyah kalau rofa menggunakan alif dan nun, kalau nasab dan jasm itu menggunakan ya dan nun. Contohnya di sini dhahabtu ila hunaka ma'atnatai asyrata fatatan. Karena di sini posisinya jar, maka 12 menggunakan isnatai asyrata fatatan bukan isnata. Karena itnata itu marfu rofanya dengan alif karena isim tasniyah, sedangkan di sini adalah menggunakan ya, nunnya dibuang karena mudhaf. Wa in hudif fanasbul apa dalilnya itu lupa saya, dalil alfiyahnya. Oke, kita lanjut. Dhahabtu ila hunaka ma'asnatai asyrata fatatan. Saya telah pergi ke sana bersama 12 gadis ya, bersama 12 perempuan. Dhahabtu ila hunaka ma'asnatai asyrata fatatan. Kemudian ra'aitu hunaka ithnai asyara rajulan, ithnai asyara, isnaini asyara rajulan. 12 laki-laki. Ra'aitu hunaka salasata asyara rajulan, salasata asyara rajulan. Ini untuk ra'aitu hunaka salasa asyarata talibatan. Jadi yang angka 12-nya ini ada perubahan i'rab dari menggunakan alif hingga ke ya. Untuk 13 tidak ada perubahan. Jadi tetap sesuai dengan rumus yang di atas, yaitu salasata asyara rajulan untuk yang mudzakkar, kemudian untuk yang muannas salasa asyarata talibatan. Ra'aitu hunaka salasa asyarata talibatan. Kata asyara untuk laki-laki dan asyarata untuk perempuan, keduanya adalah bagian dari bilangan 11 sampai dengan 19. Untuk latihan 26, 25, 14 dan 9 bisa teman-teman kerjakan di buku di buku kalian masing-masing, kemudian nanti dimasukkan ke form latihan ya, forum latihan.
Oke, kita lanjutkan pada materi kedua, teman-teman. Materi kedua ini tentang kam. Kam ini artinya berapa. Karena kam ini adalah berapa dalam bahasa Indonesia, maka dalam bahasa Arab ini disebut dengan kalimat isim, dan isimnya adalah istifham. Istifham adalah kalimat isim yang digunakan untuk bertanya. Istifham memiliki banyak sekali jenis, salah satunya adalah kam. Kam ini menanyakan tentang keberadaan berapa seperti itulah. Kemudian ini ada beberapa rumus yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah kam plus isim nakirah mansub. Contohnya di sini adalah kam marratan, berapa kali. Berapa kali, seberapa sering. Kemudian ada di sini adalah kam kitaban, berapa kitab, berapa buku, berapa orang. Kam rajulan, berapa laki-laki. Jadi kam plus isim nakirah, posisinya di sini adalah mansub. Kemudian di sini teman-teman ada kam diikuti dengan min, isim ma'rifah jamak majrur. Contohnya di sini adalah kam min rijal. Kam masuk pada min rijal. Min ini harfu jarrin, ar-rijal ini adalah majrur bimin. Kam min rijal, berapa banyak orang laki-laki. Jadi di sini adalah jamak yang dijarkan, maksudnya itu kam minal kitab, berapa banyak buku. Kam minal rijal, kam minal kitab, kam minal kutub, ya maksudnya bukan kitab. Maksud saya di sini adalah kam minal kutub, berapa banyak kitab, berapa banyak kitab. Ketika menanyakan jumlah yang tidak spesifik, maksudnya tidak ditentukan dan sebagian besar itu berbentuk berlaku beberapa aturan. Contohnya di sini adalah kam minal lahmi ishtarita, berapa daging yang kamu beli. Kam minal falsafat tafham, berapa banyak filsafat yang sudah kamu pahami. Kam minal waqti indak, berapa banyak waktu yang kamu punya. Kam minan nuqud indak, berapa banyak uang yang kamu punya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di sini kam juga masuk pada isim nakirah ya, diikuti dengan predikat. Contohnya di sini adalah kam kitaban indak, diikuti dengan indak sebagai predikat. Berapa buku yang kamu punya. Kam kitaban ishtarita, berapa banyak buku yang kamu beli. Kemudian di sini ada susunan kata yang sama juga digunakan untuk kalimat tanya, yang biasanya terdiri dari kam plus min plus isim ma'rifah. Contohnya di sini adalah alkitab, isim ma'rifah karena ada alnya. Kemudian di sini menggunakan kam sebagai istifham. Kam indaka minal kutub, kam indak al kutub, ya al kutub jamak. Kam indaka minal kutub, berapa banyak buku yang kamu punya. Kam laka minal kutub, berapa banyak buku yang kamu punya. Kam laka minal kutub, jadi diikuti dengan isim ma'rifah. Kemudian teman-teman, kam di sini bisa dikombinasikan juga dengan berbagai proposisi. Di sini adalah isim dapat dibaca nasab atau jar. Contohnya di sini adalah dengan bikam ya. Ma'akam, mundukam, ba'dakam. Cara bacanya tetap sama, cara penggunaannya tetap sama. Cuman hanya di sini ada sesuai dengan kalimatnya ya. Bikam liratan ishtarita dzalik. Bikam liratan ishtarita dzalika, atau bikam liratin ishtarita dzalik, berapa lira, dengan berapa lira kamu membeli. Ma'akam ini artinya bersama berapa ya, bersama berapa mahasiswa yang belajar bersama kamu lah. Ma'akam talibatan, bersama berapa siswa darastahuna kamu belajar di sana. Ma'akam talibin darastahuna. Kemudian mundukam, sejak kapan. Mundukam sanatan tadrus hunak, mundukam sanat tadrus hunak, sudah berapa tahun kamu belajar di sana. Ba'dakam, setelah berapa tahun. Ba'dakam sanatan, ba'dakam sa'atan wasalta, ini sudah berapa jam. Ba'dakam sa'atan wasalta, ba'dakam sa'at wasalta. Kemudian kam juga digunakan untuk jumlah ismiyah, artinya isim yang mengikuti kam adalah subjek sehingga isim tersebut dibaca marfu. Contohnya di sini adalah kam umruka, berapa umur. Kam irtifa'ah, berapa tingginya. Kam se'rah, berapa harganya. Kamis sa'ah, berapa jam. Kamis sa'atul an, jam berapa sekarang. Saiki jam piro, kamis sa'atul an. Kemudian untuk contoh terakhir itu bisa digunakan, kembalikan susunan kam. As-sa'atu kam, boleh seperti ini juga dalam kitab ini. As-sa'atu kam. Huwa atau hiya bisa ditambahkan antara kam dan subjek. Contohnya di kam hiyal ujrah, berapa harga sewanya. Jadi kam yang masuk pada kalimat isim sebagai subjek di sini bisa dikombinasikan dengan dengan isim dhamir. Contohnya di sini kam hiyal ujrah, kam hiyal musafah bainal maktabah wal bait. Kam hiyal ujrah, berapa biaya sewanya. Kam hiyal musafah bainal maktab wal bait, berapa jarak antara kantor dan rumah.
Kemudian ma bisa berfungsi seperti kam dengan makna yang sama, artinya ma ini memiliki arti yang sama dengan kam memiliki arti berapa. Contohnya di sini adalah mahil musafatu bainal jami' awal bait. Tapi ini jarang tapi tidak, karena di sini menggunakan musafah jarak, maka musafah, maka mahil musafah. Tidak mungkin diartikan mahil musafah apa jarak, tapi di sini adalah berapa, tetap menggunakan memiliki kam. Ma bimakna kam. Mahil musafatu bainal jami' awal bait, berapa jarak antara universitas dengan rumah. Ma huwa sa'ru li hadhihi sayyarah, berapa harga mobil kuno ini. Ma huwa sa'ru li hadhihi sayyarah. Ma huwa sa'ru sama dengan kam huwa sa'ru li hadhihi sayyarah al-qadimah. Ada latihan 13 dan 23 bisa dikerjakan. Untuk materi ketiga dan seterusnya bisa kita lanjutkan di materi berikutnya. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau di forum diskusi pada aplikasi Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.